Oke, kita lanjut lagi kepada materi kedua itu tentang keolahragaan. Nah, secara ripa kata olahraga mengandung kata dasar olah dan raga. Olah adalah suatu proses kegiatan, sedangkan raga adalah badan atau tubuh. Jadi, olahraga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan seluruh atau sebagian tubuh, baik itu kesehatan maupun hiburan. Olahraga juga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia baik secara jasmani maupun rohani. Dan bagi kalian yang belum mengerti olahraga, olahraga itu bukan hanya menguatkan fisik saja ya, tapi juga untuk pikiran, akal ataupun jiwa kita sendiri, rohani, psikis kita sendiri ya. Dan adapun pengertian dari para ahli itu menurut Hans Tandra, olahraga merupakan gerakan tubuh yang teratur dan sesuai irama dengan tujuan untuk memperbaiki kebugaran tubuh. Ia juga berpendapat bahwa aktivitas ini berguna meningkatkan imunitas tubuh supaya terjaga kesehatannya. Sementara itu menurut Cholik Mutoir, olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang dikerjakan secara sistematik dalam rangka membantu perkembangan potensi jasmania dan rohani. Nah, secara sistematik ini maksudnya juga secara rutin ya, karena jika kalian melakukan olahraga tetapi kalian tidak melakukannya secara rutin, misalnya kalian melakukan olahraga selama 1 hari dan kalian langsung olahraga secara kuat, maksudnya itu kayak menyiksa diri. Karena jika kalian ingin melakukan olahraga yang kuat, pastinya harus kalian melakukannya secara rutin, bertahap. Misalnya lari putar stadion, kalian hari pertama lakukan 1 putaran misalnya, dan hari keduanya itu 2 putaran, besoknya 3, 4, 5. Nah, di sini yang sama halnya, jangan kalian baru pertama lari lalu kalian mengambil banyak putaran, misalnya 5 putaran. Nah, tujuan olahraga itu saya lihat dulu. Nah, tujuan olahraga itu ada banyak ya, sama tadi yang saya jelaskan, untuk menjaga kesehatan, bukannya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, psikis dan lain sebagainya. Dan olahraga ini sangat penting ya untuk dilakukan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini kalian dapat melakukannya, karena kebanyakan juga orang olahraga, misalnya sepeda, lari, jogging, ataupun olahraga-olahraga lainnya dapat kalian lakukan. Nah, selain itu olahraga juga dapat dilakukan untuk sekedaran hobi. Misalnya hobi kalian olahraga futsal, bulu tangkis atau lain sebagainya, kalian dapat melakukannya, karena jika kalian melakukannya ini olahraga yang kalian sukai, pastinya itu kalian bersemangat dalam olahraga. Misalnya mencari keringat, membentuk tubuh, mengisi waktu luang, menurunkan berat badan dan mencapai prestasi. Bahkan ada juga yang melakukannya untuk karirnya ya, untuk pekerjaannya. Misalnya para atlet yang ada di luar sana ya. Jika dikelompokkan juga, tujuan olahraga dapat dibagi menjadi 4, itu olahraga untuk pendidikan, olahraga untuk rekreasi, olahraga untuk prestasi, dan olahraga untuk rehabilitasi. Olahraga untuk pendidikan sama halnya kita kuliah ya, kita mengambil jurusan olahraga, kita mempelajarinya apa bagian-bagian olahraga. Misalnya kita harus mengajarkan kepada murid atau siswa nantinya, misalnya menjadi guru olahraga ataupun menjadi guru-guru atlet, misalnya begitu ya, dan lain sebagainya ya. Sama halnya juga prestasi, kita melakukan olahraga untuk mencapai prestasi ya. Misalnya di kuliah kita mengikuti lomba-lomba dan kita mendapatkan prestasi dari kampus ataupun sekolah. Sementara itu juga olahraga untuk rekreasi memiliki tujuan bersenang-senang, sama halnya dengan hobi ya. Olahraga untuk prestasi dilakukan dalam kejuaraan tertentu, sedangkan olahraga untuk rehabilitasi dilakukan dalam rangka memperbaiki keadaan tubuh seseorang yang pernah sakit. Misalnya dia jarang olahraga, misalnya kakinya jarang olahraga hingga sering sakit kaki.
Nah, di sini dia sering melakukan olahraga misalnya jogging ataupun futsal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyakitnya agar penyakitnya itu dapat sembuh atau tidak sakit lagi. Tapi tidak boleh dilakukan dalam keadaan sakit ya, kita tidak boleh berolahraga dalam keadaan sakit. Kalian harus berolahraga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita lanjut lagi, manfaat olahraga itu banyak ya, telah saya jelaskan tadi. Dan macam-macam olahraga juga ada banyak ya. Misalnya cabang olahraga akuatik. Akuatik ini maksudnya itu berkaitan dengan air ya. Misalnya berenang, renang indah, dan loncat indah, arung jeram. Dan ada lagi tuh cabang olahraga panahan, itu panah berpanah yang memanah. Dan yang ketiga itu cabang olahraga bulu tangkis. Nah, ini juga sangat banyak diminati oleh banyak orang ya. Dan sepak bola ini hampir sama, banyak diminati. Dan basket, voli dan lain sebagainya ya. Ada olahraga bola, bola besar, bola kecil atau bola sedang, kasti, futsal, basket, voli dan lain sebagainya. Adapun olahraga yang tidak memakai benda ya, misalnya kalian jogging, senam, dan lain sebagainya. Dan itu juga menurut saya simple ya, jika kalian melakukannya agar kalian itu juga dapat melakukannya dengan semangat dan tanpa memungut biaya yang banyak. Karena jika kalian ingin berolahraga tapi kalian berpikir bahwa olahraga itu mengeluarkan banyak biaya, maka saya yakin bahwa kalian itu tidak bisa menyelesaikan atau tidak dapat berolahraga sampai kapanpun, karena olahraga itu bahkan tidak memiliki biaya. Misalnya jogging, kalian sepatu pastinya kalian memiliki sepatu ya, ataupun tidak pakai sepatu juga nggak apa-apa. Bersepeda juga bisa, nah dan lain sebagainya. Nah, itulah materi keolahragaan menurut saya dan Om Google. Nah, di sini saya lanjut lagi ke materi selanjutnya.